Halo, salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ini adalah video part 4 ya, dari lanjutan video part 3 sebelumnya. Oke. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, ya, kita akan mengupas dulu ya materi kita sebelumnya apa sih? Masih ingat kan? Mencari nilai fungsi jika diketahui rumus fungsinya. Nah, misalnya Pak Wandri punya rumus fungsi ini nih, f X sama dengan 3X tambah 2 gitu. Ini rumus fungsi ya. Tentukanlah nilai F5. Nah, caranya itu tinggal kita ganti X-nya dengan 5 di sini ya. Selesaikan 3 kali 5 ditambah 2. Dapat 15 tambah 2, 17. Jadi F5 itu sama dengan 17 gitu ya. Inilah materi kita sebelumnya. Nah, untuk materi kita hari ini atau pada video ini itu menentukan bentuk fungsi. Bentuk fungsi itu maksudnya apa sih Pak? Itu sama aja dengan menanyakan rumus fungsinya gitu ya. Berarti sama saja dengan mencari bagaimana bisa dapat ini gitu ya, 3x tambah 2 contoh ya. Nah, gitu. Nah, anak-anak, fungsi itu dapat ditentukan rumusnya atau bentuknya jika data fungsinya diketahui. Apa data fungsi? Nah, Pak Wandri kasih bocoran di awal nih. Jadi ini F5 sampai 17. Contoh ya, ini adalah data-data yang kita perlukan nanti untuk bisa menentukan rumus gitu ya. Nah, kita harus menyepakati dulu nih, bentuk fungsi linier atau rumus secara umumnya itu ini. Fx sama dengan Ax tambah B. Tolong diingat ya. Dua suku nih, Ax tambah B. Oke. Nah, untuk menentukan bentuk atau rumus fungsi ini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, itu kita memasukkan nilai fungsi. Nah, ini nilai fungsi tadi menjadi persamaan-persamaan linear. Nah, gimana sih? Nah, di sini Pak Wandri coba mengingatkan lagi ya. Fx itu nilai fungsi kan? Nah, jika ada penulisan F3 sama dengan 15, ya, contoh ya. Ini F3 sama dengan 15, berarti nanti kita tinggal mengganti yang AX tambah B-nya itu nanti dengan nilai-nilai atau data di sini gitu. Nah, contoh ya ini ya. Berarti kita akan mengubahnya sekarang menjadi 3A gitu ya tambah B. Kenapa? Karena di sini X-nya diganti dengan 3 sama kayak langkah tadi ya. Nah, sama dengan 15 kita buat bisa di awal atau bisa di akhir. Ini contoh misalnya kita buat di awal. Jadi kita menulisnya 15 sama dengan 3A tambah B. Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan linier gitu. Nah, kalau di sini kan ada dua nih katanya, berarti nanti ada dua persamaan linier gitu ya, lebih dari satu. Itu yang pertama ya, kita mengubah atau memasukkan nilai fungsi tadi menjadi persamaan linier. Yang kedua, langkahnya mengeliminasi persamaan-persamaan linier pada langkah pertama. Oke, nah untuk lebih lanjutnya lagi kita langsung masuk ke contohnya. Suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Nah, jika f2 sama dengan 10, f-4 sama dengan -8, tentukan a, b, c ini ya. Diperjelas dulu soalnya ya. Jadi ini tadi yang kita tahu sebutnya dengan data ya, data pada fungsi tadi ya. Nilai A dan B itu yang dimaksud ini. Nah, gitu ya. Bentuk fungsi itu sama aja dengan rumus fungsi gitu. Yang C, bayangan itu sama dengan nilai fungsinya, atau ini bayangan dari -3 kita nulisnya jadi F-3 berapa. Jadi intinya untuk menjawab soal C itu harus tahu dulu jawaban B, dan untuk menjawab soal B harus tahu jawaban A. Jadi berkesinambungan nih ya jawabannya. Oke, kita akan mulai dari yang A ya. Nah, cara yang pertama adalah kita turunkan dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Nah, data ini f2 sama dengan 10 dan f-4 sama dengan -8 kita turunkan menjadi persamaan, kurang lebih seperti ini. Ini kenapa 2? Nah, karena x-nya itu 2 di sini gitu ya. Terus tambah B sama dengan 10, 10-nya itu dari sini ya, dari soal. Oke, jadi kalau dirapikan gini, 2A tambah B sama dengan 10 ya. Lalu persamaan yang kedua yaitu F-4 sama dengan -8. Nah, kenapa -4? Oke, dari sini iya X-nya -4. Jadi -4A tambah B sama dengan -8.
min 8, itu dalam soal ya. Jadi min 4A tambah B sama dengan min 8. Oke. Nah, setelah persamaannya sudah jadi, ini ada 2, mengikuti langkah tadi yaitu dieliminasi ya dengan cara dikurangkan. Itu ya. Kenapa dikurangkan? Karena nilainya di sini sama, ini 1 sebenarnya ya. Hanya tidak tertulis saja. Jadi ini kita bisa coret gitu ya. Nah, sekarang tinggal yang kiri ini Pak Wandi perjelas dulu, ditinggalin ya. Jadi sekarang kita bacanya 2A dikurangin min 4A. Nah, terus gini, 2A dikurangin min 4A. Nah, ini coret-coretan Pak Wandi ini. Jadi ini ada min sama min, berubah tandanya jadi plus ya. 2A tambah 4A, 6A. Oke. Berikutnya yang kanan, ini Pak Wandi perjelas ini. 10 kurangin min 8 ya, dicoret-coret di sini nih. 10 kurangin min 8. Dapat ini juga sama, min jadi plus gitu ya. Jadi sama dengan 18. Jadi di sini sama dengan apa? Iya, 6A sama dengan 18 ya. Hanya 18 dibagi 6 dapat 3. Bisa ya? Nih baru 1 nih ya, Pak Wandi checklist. Nah, terus bagaimana Pak untuk mencari B gitu ya? Nah, berikutnya langkahnya adalah kita menggunakan substitusi. Nah, jadi A sama dengan 3, kita substitusi. Kemana Pak? Nah, ke salah satu persamaan ini ya. Di antara dua persamaan ini bebas pilih yang misalnya ini ya. Pak Wandi dulu tegasin dulu ya. Ini persamaan 1 misalnya ya. Yang ini yang bawah persamaan 2 gitu. Nah, tinggal kita pilih saja yang mana. Oke, sama aja kok. Mau yang 1 dan 2 itu nanti nilainya sama. Misalnya Pak Wandi pilih yang atas ya, persamaan 1 ini. Pak Wandi kotakin dulu nih. Nah, pilih yang ini nih ya. Kita tulis sini ya, 2A tambah B sama dengan 10. Nah, ada Pak Wandi merahkan kan? Artinya berarti 3-nya nanti diganti gitu ya ke sini. Jadi 2 kali 3 tambah B sama dengan 10 gitu ya. Lanjutkan. 6 tambah B sama dengan 10. Berarti B itu 10 kurangin 6. Dapat 4. Oke. Nah, maka nilai A dan B-nya adalah 3 dan 4. Oke. Oke, bisa ya menjawab yang A? Oke, kita lanjutkan untuk menjawab yang B. Bentuk atau rumus fungsinya ya. Data jawaban yang di A tadi itu A-nya 3 dan B-nya 4. Nah, kita masukkan ke rumus umum fungsi linear tadi. Apa? Fx sama dengan AX tambah B. Nah, tuh udah Pak Wandi tandain. Ini A-nya merah, B-nya biru. Nah, tinggal kita ganti gitu, substitusi gitu ya. A-nya jadi 3. Oke, B-nya jadi 4. Dibaca Fx sama dengan 3x tambah 4. Nah, inilah rumusnya atau bentuk fungsinya gitu ya. Oke, bisa ya. Lanjut sekarang pertanyaan yang terakhir. Bayangan dari min 3 atau tadi itu disebutnya F min 3. Nah, bisa ya ini kan seperti yang di awal, tinggal ganti saja x-nya dengan min 3 gitu. Jadi Fx sama dengan 3x tambah 4, rumusnya F min 3 sama dengan 3 kali min 3 tambah 4 gitu. 3 kali min 3, oke, min 9. Min 9 tambah 4, berapa? Iya, min 5. Oke, jadi bayangan dari min 3 adalah min 5. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke latihan soal ya. Oke, latihan soal. Yang soalnya ya. Ya. Diketahui Gx sama dengan Ax tambah B ya, rumus umum. Jika G min 2 sama dengan min 4, G min 6 sama dengan 12, tentukan nilai A dan B, apa rumus fungsinya atau bentuk fungsinya. Yang terakhir, tentukan nilai G sama dengan 10 ya. Oke, Pak Wandi akan mulai di sini aja jawabnya, dicoret-coret ya. Yang pertama, soal yang A ini sama kayak cara tadi ya. Kita ubah dulu ini data tadi ya, menjadi dua buah persamaan ya. Tadi rumus umumnya itu Gx sama dengan Ax tambah B gitu ya. Sekarang kita ubah yuk. Yang pertama G min 2 sama dengan min 4 gitu. Itu sama saja dengan X-nya diganti dengan min 2. Jadi min 2A gitu ya. Tambah B sama dengan berapa G min 2 tadi? Min 4 di sininya min 4. Bisa ya? Ini untuk G min 2 ya di awal nih. Nah,
Sekarang untuk G sama dengan min 6. Nah, ini tinggal ganti X-nya dengan min 6. Berarti min 6 A tambah B sama dengan berapa? 12 ya. Sama dengan 12. Tulis di sini. Oke. Jadi dua persamaan kan? Tinggal kita eliminasi, dikurangkan ya. Ini tadi udah di awal sama, kita coret saja B dan B-nya hilang. Sekarang tinggal ini min 2. Nah, bilangannya dulu. Pak Wandi coret-coret sini. Min 2 kurangin gitu ya. Ini min 6. Nah, jadi ini tandanya dibuat plus ya. Jadi min 2 tambah 6 dapat 4 ya. Di sini ya 4A sama dengan min 4 dikurangin 12 bisa ya. Min 4 dikurangin 12 dapat min 16 betul ya. Jadi A-nya min 16 dibagi 4 itu sama dengan min 4 ya. Jadi A-nya min 4 nih, udah dapat ya. Oke, sekarang kita mencari nilai B. Gimana cara mencari nilai B? Tadi ya, disubstitusi A-nya min 4 gitu ya. A-nya min 4 disubstitusi. Nah, ini substitusi mau ke persamaan berapa? Nah, ini ajalah yang pertama aja ya, sama aja kok. Ya, pilih aja yang pertama ya. Ke min 2A tambah B sama dengan min 4. Jadi A-nya min 4 diganti di sini ya. Jadi min 2 itu dalam kurung ganti jadi min 4 ya. Tambah B sama dengan di sininya min 4 gitu ya. Ya, min 2 kali min 4 itu 8 ya. 8 tambah B sama dengan min 4. Berarti B-nya itu min 4 dan 8 pindah ke kanan ya. 8 pindah ke kanan jadi min 8. Jadi B sama dengan min 4 min 8. Nah, bisa di sini aja ya. B-nya sama dengan min 12. Oke, dapat nih. A dan B-nya sudah ketemu ya. Oke, yang pertanyaan A selesai. Gitu ya. Yang pertanyaan B, nah, tolong digaris dulu ya. Apa bentuk atau rumus fungsinya? Nah, kita mengikuti tadi bentuk umumnya itu gini kan. Gx gitu ya, sama dengan AX tambah B ya. Berarti A dan B-nya data dari jawaban A tinggal kita ganti ya. Oke. Jadi Gx sama dengan gitu ya. A-nya jadi min 4 tambahin X, B-nya min 12. Nah, selesai. Jadi deh. Nah, ini rumusnya atau bentuk fungsinya gitu ya. Yang B selesai. Yang C, nah ini kita bisa jawab mau berapapun juga, mau 100 juga atau berapa juga, asal udah ada rumusnya kan tinggal substitusi ya. G sama dengan 10. Nah, berapa? Tinggal kita masukkan ya. Min 4x min 12. Nah, di sini mau ditulis dulu ya. Jadi G min 10. Min 4 dikali 10 kurangi 12 gitu. Min 40 min 12. Nah, di sini ya sama dengan berapa? Min 52. Oke, jadi G min 10 sama dengan min 52. Oke, anak-anak sampai di sini ya. Ini baru latihan yang pertama. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, semoga kalian paham apa yang hari ini dipelajari, yaitu membuat atau menentukan rumus fungsi ya. Sampai jumpa nanti di video 45, Bapak akan bahas soal-soal terkait relasi dan fungsi, jadi supaya lebih mantap. Oke, terima kasih anak-anak. Salam matematika.